Teman-teman, Riansyah Manajemen menerbitkan novel online dengan judul Lintas Dua Alam. Teman-teman bisa download novelnya di aplikasi Novelme. Ditunggu ya, download dan follow. Hai, jumpa lagi dengan saya Riansyah. Teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan membawakan kasus-kasus kejahatan orang tua tiri. Tanpa perlu basa-basi, let's get started the spooky talk. Rahmat Syah, 30 tahun, tega menghabisi nyawa dua anak tirinya berinisial ID, 10 tahun, dan RA, 5 tahun di got dekat sekolah di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Awal aksi pembunuhan ini berawal permintaan kedua anak tirinya itu agar dibelikan es. Namun malang, bukan es yang didapat, kedua kakak beradik itu justru babak belur di tangan ayah tirinya. Pelaku gelap mata membanting tubuh kedua bocah malang itu. Bahkan keduanya juga diinjak-injak oleh pelaku hingga akhirnya mereka meregang nyawa. Motif pembunuhan kedua anak ini dikarenakan sakit hati oleh kedua anak tirinya ini karena menyebut dirinya pelit dan meminta ibunya untuk mencari ayah baru. Kejadian ini berawal saat ibu korban mengantarkan kedua anaknya pergi ke rumah neneknya di Jalan Brigjen Katamso, Medan Maimun pada tanggal 19 Juni 2020 hari Jumat sore. Setelah mengantar, ibu korban hendak pergi bekerja. Saat ibunya masih bekerja, kedua anaknya pulang ke rumah kontrakan ayah tirinya. Mereka nonton TV bersama pada pukul 8 malam. Setelah itu mereka meminta untuk dibelikan es. Pelaku mengaku tidak punya uang untuk membelikan mereka es. Hingga kedua anak tirinya bilang bahwa ayah tirinya itu pelit dan dia akan meminta ibunya mencari ayah baru. Akhirnya pelaku gelap mata dan melakukan perbuatan keji itu. Esokan harinya ibu korban sempat menanyakan keberadaan anaknya, namun sang suami tidak menjawab dan terlihat ketakutan. Dan pada hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020, sekitar pukul 7.30 pagi, pelaku mengirimkan pesan lewat istrinya menggunakan akun Facebook pribadinya. Dalam pesan itu, pelaku mengaku sudah membunuh kedua anaknya. Ia mengaku membuang kedua anaknya ke sebelah sekolah. Pengakuan pelaku membunuh anak tirinya dengan dipegang tengkuknya, lalu kepalanya dibenturkan. Setelah anaknya terjatuh, satu persatu dibenturkan lagi ke lantai dan dinding sebanyak 4 kali dan 5 kali. Usai dibenturkan ke dinding, pelaku melihat ternyata IF masih bergerak. Lalu ia menginjak dada dan perut korban. Dalam kasus ini, pelaku kini resmi ditahan dan dijerat pasal 338 dan 351 ayat 3 KUHP serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman selama 15 tahun penjara. MH, anak berumur 5 tahun asal Pinrang, Sulawesi Selatan, tewas dibunuh ibu tirinya berinisial I. Kejadian ini terjadi pada tanggal 20 April tahun 2020. Awal mulanya pelaku menculik dan membawa MH dari Pinrang ke Sidrap menggunakan sepeda motor milik suaminya. Saat pelaku menggendong korban yang sedang tidur, tiba-tiba korban terbangun di perjalanan. Sesampai di jembatan, korban turun dari motor dengan dituntun oleh pelaku dan mendorong korban hingga jatuh ke sungai. Sebelum pelaku ditetapkan sebagai tersangka, sebelumnya diberitahukan ditemukannya jenazah bocah tanpa kepala di saluran induk irigasi Asera, Kelurahan Lakesi, Kecamatan Mari Tengenge, Sidrap,
Sulawesi Selatan pada Kamis tanggal 30 April tahun 2020 silam. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya jenazah itu merupakan jenazah MH umur 5 tahun, siswa TK asal Pinrang yang dilaporkan hilang sejak 20 April 2020. Polisi terus melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengarah ke ibu tiri korban, dan setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Dia mengatakan salah satu alasannya mengapa dia melakukan hal itu karena suaminya sangat sayang sama korban dan suaminya selalu berperilaku dan berkata kasar terhadap pelaku. Kasus serupa terjadi di kabupaten yang sama, yakni seorang anak berusia 4 tahun di Sulawesi Selatan diinjak dan ditikam menggunakan pulpen hingga tewas. Pelaku mengaku menghabisi nyawa korban dilatar belakangi rasa dendam terhadap korban dan ayah korban, dikarenakan korban mendapatkan perhatian istimewa dari ayahnya dibandingkan dengan anak kandung pelaku. Sebelumnya, keduanya menikah dengan status duda dan janda dan masing-masing membawa anak. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan ada sekitar 20 lebih luka lebam di tubuh korban. Luka-luka ini akibat pukulan dan tikaman pulpen. Kejadian serupa masih banyak terjadi hingga saat ini. Motifnya pun beragam, dari rasa cemburu hingga sakit hati. Rasa benci membuat hilang akal dan hati nurani. Amarah memuncak hingga emosi tidak terkendali, menghilangkan nyawa yang berujung masuk jeruji besi. Oke teman-teman, sekian sudah video saya kali ini dengan tema kejahatan orang tua tiri. Nanti kita lanjut minggu depan dengan video yang lainnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk subscribe channel saya Rensia Official, berikan komen dan like. Sampai jumpa.